Dan undang-undang tentang kesehatan jiwa juga dari tahun 40 sekian itu sudah ada. Sudah ada undang-undangnya, betapa pentingnya ya. Karena betapa pentingnya. Makanya betul dikatakan bahwasanya kalau jiwa kita, badan kita sehat, tapi jiwa tidak sehat, tidak ada artinya. Jadi saya ingin bertanya gini Pak Dokter, biar lebih tajam. Orang tua yang biasa menggunakan kekerasan dalam mendidik anaknya itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya. Karena apa? Dia menciptakan satu pola kekerasan yang akan ditiru. Diimitasi itu dia. Betul. Ada pasien yang dirawat, dia jatuh cinta. Ada banyak. Sesama pasien? Iya, ada. Cuman saya nggak menemukan di sini waktu saya karena kan biasanya di rumah sakit yang sudah lama betul ya. Itu ada, kemudian dinikahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di kanal Samarinda Design Hub. Dan ini pertemuan hari ini luar biasa. Sudah lama kami ingin menghadirkan tamu yang sebentar lagi akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting kita ketahui, tapi tidak gampang memang untuk menghadirkan beliau karena beliau memang sibuk. Dan ini agak berbeda dengan tamu-tamu kita sebelumnya yang lebih banyak dari kalangan relawan, tapi ini tamu selain ilmuwan, beliau juga adalah seorang birokrat, tapi kami menganggap ini penting karena ada lagu di dalam syair Indonesia Raya itu bunyinya begini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang dibangun itu tidak sekedar badannya, tapi juga jiwanya. Itu syair tahun kita dengar atau bangsa ini mendengarnya sejak tahun 45. Itu kalau kita hitung sekarang 2022 itu kan sudah 77 tahun berlalu. Itu bukan perkara gampang. Sudah disadari betul oleh para pendiri negara ini, para tokoh-tokoh negara ini, bahwa bangsa yang kita idam-idamkan itulah bangsa yang sehat jiwanya, sehat badannya. Bangsa yang sehat jiwanya dan sehat badannya itu adalah bangsa yang cerdas. Bangsa yang cerdas itu yang bisa membuat Indonesia ini maju dan berkembang. Bangsa yang tidak maju dan bangsa yang tidak sehat jiwanya, tidak sehat badannya, tidak akan membuat Indonesia ini maju dan berkembang. Persoalannya sekarang, seberapa kuat kita peduli pada kesehatan jiwa. Kalau kesehatan badan, waduh, luar biasa. Semua vitamin, apa saja di apotek diserbu. Lebih-lebih di masa COVID nih, Pak. Ya, tapi persoalan jiwa tidak banyak yang ngeh gitu. Dan hadir hari ini, tamu yang luar biasa. Kita beruntung ini karena beliau baru saja menjadi pembicara persoalan kejiwaan di Pakistan. Dan hari ini luar biasa hadir di Samarinda Design Hub. Beliau adalah Dr. Jaya Muallimin, SPKJ, MKes, MARS. Wah, ini perlu saya jelasin dulu nih. Dokter ya, dokter ya, Pak ya. SPKJ itu adalah dokter spesialis kesehatan jiwa. Kedokteran. Oh, spesialis kedokteran jiwa. Biasanya kita ini internis, ya spesialis jantung. Ini malam kita hadirkan dokter spesialis kedokteran jiwa. Dan beliau juga adalah magister di bidang manajemen rumah sakit ya Pak ya. Dan magister kesehatan. Kalau sebutannya yang itu tuh magister administrasi rumah sakit. Kalau disingkat MARS. Jadi beliau ini separuh-separuh juga hidupnya di apa? Kalau Mars itu kan di alam nyata. Jadi kalau kita nggak ngerti Mars, pikiran kita padahal itu adalah magister administrasi rumah sakit. Kenapa itu? Karena beliau harus punya itu dan itulah sebabnya beliau dipercaya, diamanahi menjadi direktur sebutannya Pak ya. Direktur rumah sakit
jiwa jiwa daerah daerah Atma Usada Husada. Mahakam. Nah, lengkap itu. Nah, mungkin kita tidak baik bicara rumah sakitnya, tapi kita bicara seberapa penting sih sebenarnya bagi setiap orang, karena amanah bangsa ini kan kita harus menjadi sehat jiwanya, sehat badannya. Dan dalam pembukaan undang-undang, salah satu tujuan negara didirikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bisa cerdas kalau orangnya tidak sehat? Mungkin sehat badannya tapi tidak sehat jiwanya. Mungkin sehat jiwanya tapi tidak sehat badannya. Rasa-rasanya kalau disuruh milih, mending sehat jiwanya deh. Badan boleh aja nggak terlalu sehat kalau disuruh milih. Gitu. Kenapa? Karena kalau jiwa tidak sehat, semua yang sifatnya fisik tidak ada artinya ya Pak Dokter ya. Nah ini menurut Bapak sebenarnya seberapa penting masyarakat mengetahui betapa pentingnya kesehatan jiwa itu? Iya. Terima kasih Pak Sapridin Pernyata, Ya. termasuk senior saya ini dan guru saya ketika saya pelatihan PIM Oh, 3. diklat Waktu PIM itu ya. masih ya, di ya. Badan Diklat. Ya betul, masih tugas ya. Jadi ada istilahnya nih, kebetulan Pak Sapridin juga dulu orang pendidikan. Kalau dulu kan mens sano in corpore sano. Ah, ya kan? betul. Ya, betul. Di dalam jiwa yang sehat ada fisik yang sehat atau ada jasmani yang sehat kan gitu kan. Jadi kesehatan tanpa kesehatan jiwa itu nonsens. Nah, itu. Karena Kesehatan tanpa kesehatan jiwa itu nonsens. ya, benar. Karena apa? Ternyata antara sehat jiwa dan sehat fisik itu seperti dua bilik mata uang. Dua-duanya sama. Ya. Makanya betul ketika Indonesia pertama merdeka, sebenarnya kesehatan jiwa itu menjadi satu di Kementerian Kesehatan itu ada namanya Direktorat Jenderal Kesehatan Jiwa. Ada ya? Ada. Dirjen ya? Pejabat Betul. eselon 1. Betul. Cuman karena saya kurang tahu, sekarang menjadi direktur saja. Oh, jadi eselon. Dan undang-undang tentang kesehatan jiwa juga dari tahun 40 sekian itu sudah ada. Sudah ada undang-undangnya, betapa pentingnya ya. Karena betapa pentingnya. Makanya betul dikatakan bahwasanya kalau jiwa kita badan kita sehat, tapi jiwa tidak sehat, tidak ada artinya. Betul. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang dengan ilmu yang berkembang sekarang, ternyata penyakit itu berasal dari pikiran. Penyakit berasal dari pikiran. Ya. Contoh, Ya. karena pikiran kita tidak baik sehingga makan yang tidak sehat. Betul. Artinya Ya. kena ke semuanya. Gitu. Saya merasakan kalau ada masalah berat gitu ya, menyangkut diri sendiri atau keluarga gitu, aduh galau ya sebutan anak sekarang. Betul. Makan juga jadinya terganggu ya. Betul. Tidur pun kadang-kadang susah tidur jadinya karena kepikiran. Itu sudah jadi persoalan kesehatan Iya. jiwa itu ya. Makanya di kita sekarang ada terminologi, ada namanya ODMK dan ODGJ sebenarnya. ODMK. MK dan ODGJ. Apa? Kalau ODMK itu kepanjangan dari orang dengan masalah kesehatan jiwa. Nah, masalah kesehatan jiwa itu dari mulai yang sangat ringan sampai yang berat. Yang sangat ringan itu sudah rasa khawatir saja itu sudah dikatakan masalah kesehatan jiwa. Iya, saya kalau naik pesawat takut. Itu juga menjadi masalah. Gitu. Wah, Nah, mengidap penyakit saya ini ternyata. Dan satu lagi terminologi adanya orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini sudah ODGJ. berat ini, ODGJ. Yang sebutannya orang yang sudah dalam tanda kutip gila, tetapi sekarang kan kita menghilangkan terminologi stigma gila itu ya. menjadi ODGJ. Jadi tadi kalau orang dengan masalah kesehatan jiwa, ODMJ dengan ODGJ, kalau dilihat ODMK, kalau dilihat levelnya kelihatannya ODMK itu lebih ringan daripada ODGJ ya? Lebih ringan. Gitu ya? Iya. Dan itu semua masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan kita itu ada di ODMK. Contoh, Ya. misalnya kita berkabung, ya. Kalau berkabung kan normalnya kan sehari 2 hari selesai. Ya, Tapi ya, kalau sudah lebih 3 hari itu harusnya kita lakukan satu bimbingan agar dia cepat recovery. Oh, itu masalahnya.
supaya Itu dia salah jangan satu contoh, berlarut-larut, ya. betul gitu. Karena memang ada waktunya. Gitu. Termasuk saya baca sering di berita-berita ada anak-anak korban kekerasan rumah tangga. Biasanya ada pendampingan. Iya betul. Itu Makanya karena harus ya, kalau nggak didampingi berbahaya itu. ini saya kemarin baru baca di koran ada anak SMA Ya. kemudian lagi jalan dia terjun di Sungai Mahakam kan? Masa malah udah tahu ada ya? Ada. Nah begitu saya baca kenapa cuma diserahkan kepada orang tuanya, makanya kemarin tadi pagi saya sudah minta kepada tim saya karena ada tim namanya dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Dukungan kesehatan jiwa dan Dan psikososial. itu sudah di launching di rumah sakit saya. Setiap ada masalah-masalah yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan jiwa, maka dia harus melakukan koordinasi dan bergerak gitu. Jadi dalam contoh kasus ada orang kemudian melakukan perilaku yang rasanya kenapa jadi harus begitu, harus terjun ke sungai. Mestinya itu tidak segera dikembalikan kepada orang tuanya kalaupun dia diselamatkan ya. Ya, kita harus lakukan asesmen dulu, kemudian Asesmen. pembimbingan, jangan sampai namanya orang dengan sudah percobaan bunuh diri, Iya, iya, itu iya. dia akan berulang kalau masalahnya tidak selesai. Oh. Makanya itu yang harus dihindari, sampai betul-betul kita yakinkan bahwa pikiran-pikiran atau ide-idenya sudah hilang. Dengan cara apa? Dengan cara bimbingan kenapa Anda misalnya mau bunuh diri, ada masalah apa, kemudian kalaupun masalahnya terkait dengan komunikasi dengan lingkungan, terutama keluarga, makanya kita selesaikan. Tapi rata-rata memang permasalahan sehari-hari itu menjadi penyebab gitu. Jangan sampai berulang kembali, karena satu resiko orang bunuh diri ya adalah ada riwayat dia pernah bunuh diri, dan Orang bunuh diri ada riwayat. Salah satu resikonya adalah pernah bunuh diri atau keluarganya yang pernah bunuh diri begitu ya. karena dia imitasi, Oh, mengikuti. ada proses Nah, imitasi. malah ada juga yang kalau kita lihat misalnya bunuh dirinya pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 itu Ya. bisa dijadikan sebagai momen yang penting gitu. Makanya saya kemarin concern terhadap ini. Tolong koordinasikan dengan Dinas Pendidikan untuk kita bisa bantu. Gitu. Ya, kasus-kasus bunuh diri itu bukan kasus-kasus di luar negeri, Pak ya. Kasus di tempat kita, di lingkungan kita juga banyak terjadi itu ya. Ya, apalagi sekarang kan banyak jembatan. Betul. Kalau di Amerika ada namanya Golden Gate, itu dipakai untuk bunuh diri orang. Salah satu golden gate, fungsi golden gate itu misalnya digunakan untuk itu ya. Iya, Dan itu rawan ya. Nah, Kita punya banyak jembatan ini, Pak. Aduh. itu Pak. salah satu momen penting agar kita bisa memberikan saran kepada masyarakat juga, termasuk kepada pelaku konstruksi ya. Kalau Ya. membangun jembatan itu harus safety-nya biar jangan sampai untuk bunuh diri. Bisa digunakan untuk itu ya. Iya. Karena selama ini ya saya di jembatan Makam itu bukan sekali, Pak. Saya ngikutin itu beberapa peristiwa yang begitu. Ada juga yang di gedung biasanya kan, bahkan ada artis yang dari lantai berapa begitu, tapi tidak di Samarinda yang itu. Karena menurut teori orang dengan bunuh diri itu sangat terkait dengan depresi. Depresi. Betul. Walaupun itu ringan, ya ide untuk bunuh diri juga itu ada. Apalagi kalau tadi disebutkan ada keluarganya yang pernah melakukan itu, dia akan melakukan imitasi terhadap perilaku namanya. itu. Peniruan. Apalagi kepada anak-anak yang masih labil dan sebagainya. Pak Dokter bisa lihat tidak masalah-masalah yang terutama di kalangan remaja lah ini ya, yang bisa menjadi pemicu lahirnya gangguan kejiwaan ini. Ya. Kalau kita lihat perkembangan remaja itu kan masa transisi dari mulai anak-anak menjadi dewasa, Ya. di mana pertumbuhan juga terakselerasi baik secara kimiawi maupun secara hormonal ya. Itu salah satu faktor internal di mana perilaku itu menjadi dalam tanda kutip tidak bisa terkontrol. Ya, salah satunya adalah dia selalu ingin tahu terhadap sesuatu Ya. yang seharusnya dia belum boleh tahu gitu.
Oh iya. Nah, itu adalah bagian dari faktor risiko seandainya lingkungan tidak mendukung dalam pertumbuhan yang sedang pesat tersebut, yang sedang mengalami akselerasi tersebut, jatuh kepada risiko-risiko yang tidak baik. Ya, ini kan persoalan kenakalan remaja ya. Ya, masuk ke kenakalan remaja, masuk kepada perilaku-perilaku yang menyimpang, masuk pada, mohon maaf, mungkin juga masuk dalam organisasi yang tidak baik. Iya, karena begini Pak Dokter. Sering saya menemukan berita-berita baik di media sosial maupun di media konvensional, ada anak-anak misalnya yang melakukan perbuatan yang tidak seharusnya, menghadang truk demi konten, demi konten di YouTube gitu. Itu kan gimana itu? Itu juga ada masalah gangguan jiwa itu? Ya itu masalah. Masuk pada masalah-masalah remaja ya. Termasuk pada remaja juga kan afeknya juga lagi muncul dengan sangat kuat ya. Jadi dia ingin dihargai oleh orang lain, dia ingin diakui oleh kelompoknya. Ya, apalagi betul. Kalau dia sudah masuk pada mulai senang dengan lawan jenis, kan seperti itu. Ya. Butuh perhatian, butuh penghargaan, dan sekarang kan muncul beberapa contoh-contoh yang tidak baik kan ya. Saya melihat dari sisi yang lagi ngetren sekarang kan ada anak muda yang kaya raya langsung kaya raya. Nah, gitu ini ya. Ada masalah juga rupanya ya. Iya, ini ada masalah. Saya sudah yakin ini ada sesuatu. Karena dalam bahasa kedokteran jiwa, mereka yang afeknya luar biasa itu dalam tanda kutip, wah, ini apa namanya hipomanik atau memang sudah manik gitu. Itu kan salah satu gejala bipolar. Ya. Bipolar. Ya. Jadi dua kutub moodnya antara dia senang dan sedih. Yang pada akhirnya orang-orang yang hipomanik atau manik itu dia melakukan satu tindakan yang penuh dengan resiko. Apa yang penuh dengan resiko ya tadi mungkin orang yang dia katakan sebagai orang yang crazy rich itu. Ya, super kaya. Super kaya itu tiba-tiba kan dia melakukan spekulasi yang ternyata setelah diulik ada beberapa yang ditabrak aturan kan. Betul. Sehingga berurusan dengan kriminal. Dan itu polisi juga berbahaya bagi pengikutnya ya. Betul. Yang nonton, yang melihat dia pamer, flexing gitu. Betul gitu. Makanya tadi disebutkan demi konten dia melakukan sesuatu. Ini kan satu risiko yang diambil. Makanya dalam bahasa kedokteran jiwa, salah satu tanda anak remaja yang melakukan tindakan risiko tetapi dia lakukan, ya, misalnya tadi bikin konten di atas tower, atau dia melakukan di tepi tebing, atau dia naik motor tapi seperti Marquis. Bahkan ada yang naik motor sekarang nggak pakai baju. Dengan kecepatan di atas 10 sampai 120 km per jam, tanpa rem, misalnya, itu kan risiko-risiko itu. Nah, ini saya juga ini fenomena apa ini pada anak-anak muda ini? Ya, ternyata memang karena hormonalnya lagi tidak stabil ya, kemudian akselerasi semua secara pertumbuhan lagi tinggi-tingginya, dan ini masa transisi, banyak konten-konten yang juga memberikan inspirasi, akhirnya muncul begitu. Dan lihat orang kaya, ODMK. Lihat orang kaya kepingin cepat kaya, lalu terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak benar secara normal. Tapi ini kan ada tadi kita cerita Pak Dokter, ada yang di satu pihak gejala-gejala orang mau bunuh diri, tapi ada juga gejala-gejala orang mau membunuh. Ada enggak kasusnya di kita? Iya. Kalau orang yang membunuh memang lebih banyak kepada gangguan kalau kita dalami ya, terkait dengan anak-anak yang ada yang saya anggap normal ini ya. Kalau yang tidak normal kan enggak karena halusinasi,
Jadi ada halusinasinya, kemudian dia diancam, maka dia lebih baik melawan dan akhirnya terbunuh kan. Tapi ada juga yang karena dendam. Nah ini saya juga memberikan saran kepada orang tua ya di dalam memberikan satu pola asuh itu harus benar. Jangan dalam pola asuh itu seperti mengasuh binatang buas yang pada akhirnya menerkam. Karena manusia pun demikian, kalau diperlakukan tidak baik, ya kita melakukan itu yang ada adalah dendam, dan akhirnya memunculkan anak itu cara berpikirnya adalah sesuatu yang negatif terhadap pengasuhnya. Jadi saya ingin bertanya gini Pak Dokter, biar lebih tajam. Orang tua yang biasa menggunakan kekerasan dalam mendidik anaknya itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya. Karena apa? Dia menciptakan satu pola kekerasan yang akan ditiru. Diimitasi tadi ya? Betul. Makanya saya pernah di satu pertemuan ditanya, kenapa orang itu melakukan tindakan, mohon maaf, senang laki-laki sama laki-laki. Ternyata waktu kecilnya dia mengalami pelecehan seksual oleh sejenisnya. Jadi kalau orang yang pernah mendapatkan pelecehan seksual di masa kecil, berbahaya itu kalau tidak di pendampingan. Iya. Jadi menurut penelitian hampir 70-80% perilaku itu terjadi oleh di masa kecilnya begitu ya. Iya. Apa pedofil apa sih? Pedofil ya. Iya. Dan itu juga sama dengan kekerasan. Beberapa kasus-kasus yang kita lihat di televisi kan, ada orang tua asuhnya yang dibunuh. Itu kan karena masalah sepele, karena dia perlakukan mungkin di dalam pola asuhnya tidak ikhlas barangkali ya, kemudian dia melakukan tindakan kekerasan walaupun kecil. Kan manusia ini kan juga punya pikiran sendiri ya, walaupun dia anaknya gitu ya. Ketika dia melakukan sesuatu yang kecil dilakukan, aku ini nggak adil nih diperlakukan, awas nanti kalau saya udah besar kan gitu kira-kira. Iya. Ada muncul rasa karena apa? Ya. Wawasannya dia ya yang dikembangkan oleh anak ya itu sempit, sehingga yang muncul adalah semacam pikiran-pikiran negatif. Oh, orang tua saya nggak adil nih gitu. Kan memang saya nggak bisa mencari uang, tapi bapak kan bisa mencari uang, maka kalau minta dong, jangan pelit misalnya kan begitu. Terus menerus akhirnya bisa menimbulkan jadi masalah kejiwaan gitu. Pak Dokter, ini kita ke sisi lain lagi. Pak Dokter ini kan direktur dari rumah sakit jiwa. Ada berapa pasien kita di sana? Sekarang yang dirawat itu ada 113. Masuk banyak juga ya. Dan ini setiap bulan itu dia keluar 113, masuk lagi 113. Sebanyak itu? Ya. Kalau dilihat dari komposisi, kalau dari usia gimana tuh? Rata-rata usianya produktif. Usia produktif. Ya, ada yang tua juga ada, tapi rata-rata yang produktif. Usia sedikit. 40 ke bawah? Iya. Berapa kira-kira kalau dipresentasikan dari 100? Sekitar 50 sampai 60. Banyak ya? Banyak. Orang gangguan kejiwaan di usia 40 ke bawah? Banyak ya? Jadi sebenarnya begini, orang dengan gangguan kejiwaan yang sekarang kita masuk ke ODGJ ya? ODGJ ya, sekarang tapi ODGJ. kan ODMK ya? ODMK baru gejala ya. Masalah kesehatan jiwa tadi. Sebenarnya diawali bukan pada saat sekarang dia sakit, memang berasal dari permasalahan ODMK. Oh, jadi orang ODGJ itu sebenarnya dimulai dari ODMK, orang dengan masalah kesehatan jiwa. Betul kan. Nah, bagaimana caranya mendeteksi supaya apakah kita ini ada masalah kejiwaan? Saya tadi takut loh kalau naik pesawat misalnya. Ya, memang tidak jadi misalnya orang yang takut naik pesawat kemudian jadi ODGJ. ODGJ ya. Jangan jokat. Nah, orang-orang yang sekarang jadi ODGJ itu sebenarnya diawali sejak mulai di kandungan. Di kandungan pun sudah ada. Ya. Sebelum di kandungan juga sebenarnya antara gennya bapak dan ibu. Gen. Makanya saya sering menanyakan,
begitu pasien masuk ya, ada nggak di keluarganya yang sakit. Kalau ada itu sudah kita kantongi, misalnya pamannya ada nih, kita 15% dia punya kans untuk jadi gangguan ODGJ. Kalau orang tuanya dua-duanya 50% punya risiko dia ODGJ. Jadi ada semacam habit ya itu ya? Iya, genetik. Genetik ya? Genetik. Nah, kemudian begitu. Maka itu kayak kemudian kalau orang Jawa perhatikan bobot bebet bibit gitu ya? Memang begitu kira-kira gitu. Atau orang mengatakan jangan terlalu dekat pernikahan itu dengan keluarga. Ya, karena dia resesif dominan kan. Gitu. Namanya gitu ya istilahnya. Iya. Jadi ada gen yang resesif, yang dia nanti dominan menjadi dia muncul pada saat kita punya anak. Gitu. Jadi kalau ada nih Pak di sini nih namanya Rizky, kalau dia orang Banjar sebaiknya ambil aja dah orang Bugis. Jadi jauh tuh ya. Seperti itu gitu kan ya. Kan katanya sepupu boleh menikah tapi sebaiknya dihindari ya, untuk menjaga apa namanya jangan sampai ada yang resesif. Tapi itu kan hanya itu saja. Kalau memang ada walaupun jauh-jauh tapi memang ada dua-duanya gennya ada gangguan itu? Ya nggak boleh lah. Boleh karena tapi jangan punya anak gitu. Ya berbahaya bagi anaknya ya. Karena akan muncul ya. Ada beberapa yang mohon maaf misalnya di sana begitu dirawat ada jatuh cinta gitu ya. Ya. Nah itu biasanya yang sudah lama gitu ya. Ya tidak ada masalah, kita tidak melarang orang untuk melakukan pernikahan. Bentar dulu, ada pasien yang dirawat dia jatuh cinta. Ada banyak. Sesama pasien? Iya ada. Cuman saya nggak menemukan di sini waktu saya karena kan biasanya di rumah sakit yang sudah lama betul ya. Itu ada, kemudian dinikahkan. Kalau di perawatan lansia ada kasus seperti yang gitu-gitu. Tapi di tempat Bapak di rumah sakit jiwa ada ya? Sekarang sampai saat ini saya di situ belum ada. Nggak, belum. Itu berbahaya tuh. Karena kan dari dua yang sama-sama punya bakat. Tapi kita kan tidak boleh melarang karena itu hak asasi. Yes. Yang boleh adalah memberikan saran agar jangan punya anak. Gitu. Oke, sekarang kita tadi ada ODMK, sekarang kita ke ODGJ, Pak. Nah, saya belum meneruskan pembicaraan saya terkait dengan kenapa seorang gangguan jiwa kan tadi. Iya. Dari mulai lahir, dari mulai di kandungan, maka kita tanyakan minum obat enggak, minum alkohol enggak, merokok enggak. Siapanya itu? Ibunya dulu. Ditanya. Karena itu menjadi risiko. Begitu. Kemudian setelah lahir, apakah pas lahir itu ada cedera ketika lahir? Karena dulu itu kan ada namanya vakum. Ya. Atau forsep. Ya. Ini sekarang nggak boleh lagi karena menurut penelitian yang sudah dilakukan, mereka anak-anak yang dilahirkan dengan menggunakan alat itu resiko untuk menjadi ODGJ itu tinggi. Itu survei di Amerika sama dengan alat. Dengan alat. Sesar itu alat lain, tidak termasuk itu ya. Termasuk. Dengan alat kan ada forsep yang dipakai ini. Kemudian vakum, ditarik gitu. Karena awalnya cedera kepala kan, otaknya. Iya, betul. Atau anak-anak yang dia nyangkut di pintu atas panggul gitu. Ya lama di situ itu punya gangguan nanti ke depan 15 tahun kemudian karena begini memang mungkin anak tersebut itu dia melewati masa-masa kecil yang biasa dan tiba-tiba umur 15 dia muncul karena ketika ditanya dia punya risiko tinggi untuk punya gangguan itu karena apa pada saat 15 tahun kan otak sudah mulai berfungsi. Yeah. Sudah dipaksa untuk berpikir kesana kemari lah. Fungsinya harus menyiapkan dirinya sendiri, kemudian harus bisa berkomunikasi. Nah, ada sesuatu yang hilang di sana yang menyebabkan fungsinya tidak baik, akhirnya muncullah dia cenderung menyendiri, ya. Kemudian tidak banyak temannya, ya. Akhirnya tiba-tiba dia ngomong sendiri.
ada waham, kedengeran, ada halusinasi. Ada waham itu dia merasa ketakutan karena sepertinya ada orang yang ngejar-ngejar gitu. Tadi dulu Pak Dokter. Tapi ada yang bilang kalau ada anak yang ngomong sendiri itu indigo dan itu ke apa itu sebuah kecerdasan supranatural. Ini lain lagi. Jadi sekarang ada sebelum apa namanya itu skizofrenia yang dulu dikatakan ODGJ. Nah sekarang dalam kurun 10 tahun ke belakang itu ada namanya anak autis. Autis ya. Kan? Ya, saya paham. Ya, anak autis ini anak yang cenderung dia itu asik dengan sendirinya. Iya, asik dengan dirinya. Ya, sampai orang lain juga tidak diperhatikan. Ya. Komunikasi verbal juga tidak bisa. Iya. Kalaupun dia Tapi dia hiperaktif biasanya tuh. Iya, dia melakukan kegiatan perilaku yang selalu diulang-ulang. Aktif tapi selalu diulang-ulang. Ngomongnya juga tidak kadang-kadang delay ya. Nggak bisa ngomong ya, seperti ngomong anak planet gitu. Yeah. Nah, kemudian mungkin dia bisa punya kemampuan misalnya bisa menghitung 1 sampai 1 juta walaupun anaknya kecil, atau kecil, dia bisa hanya ngomongnya yang bisa. Tapi yang lain tidak bisa. Nah, itu yang disebut dengan sindroma Asperger gitu ya. Itu masuk sindroma Asperger. Itu masuk dalam klaster spektrum autis ya, itu. Atau juga ada autis yang dibarengi dengan retardasi mental atau anak dengan keterbelakangan mental. Itu juga ada karena dua-duanya harus mendapat pendampingan itu ya. Betul. Harus mendapat pendampingan. Dan yang Asperger ternyata ininya IQ-nya tinggi, sedangkan yang retardasi mental kan biasa kan di bawah 70 gitu. Makanya sekarang kan ada istilah anak-anak autis masuk ke kelas inklusi kan. Ya betul. Gitu. Sedangkan kelas-kelas terkait dengan retardasi kan masuknya di SDLB atau sekolah luar biasa gitu. Sahabat kira seperti itu. Iya. Sehingga muncul ketika dia sudah dewasa karena fungsinya harus dijalankan ternyata nggak bisa, akhirnya dia mengalami gangguan ODGJ tadi yang disebut biasanya skizofrenia. Ini menarik banget ini. Tidak bisa kita untuk pertemuan 1 kali ini. Sudah tidak terasa kita sudah 30 menit ini bicara. Ini harus dibikin part 2, part 3 ini karena ini penting banget buat kita dan kita semakin menyadari betapa pentingnya orang tua. Ya. Tidak bisa membiarkan. Tapi tadi kita ODGJ aja belum nih, baru ODMK ya. Apakah setiap orang itu punya potensi untuk memiliki masalah kejiwaan, Pak? Ya, kalau survei secara long life kita, kita punya kans, punya risiko untuk punya ODMK ya, itu 1%. 1% selama hidup kita. Sebenarnya kecil ya. Iya. Sebenarnya kecil. Tapi kan kalau resikonya ditambah, itu akan menambah menjadi ODMK juga gitu. Apa lingkungan yang tidak mendukung, betul, pendidikan, ya, orang tua yang memperlakukan anaknya sama seperti ketika kita kan lagi COVID 3 tahun terakhir ya. Iya betul. Itu angka orang dengan gangguan tidur itu banyak, luar biasa. Orang dengan masalah gangguan tidur itu meningkat COVID, selama COVID ini. Maksudnya dia kebanyakan tidur atau kurang tidur? Tidurnya kurang dan gelisah, tidak bisa tidur. Iya. Insomnia dia. Pingin tidur tapi gelisah tidak bisa. Itu kenapa itu? Terutama mereka-mereka yang terpapar. Atau mereka yang terpapar dan banyak kehilangan keluarga. Orang yang kurang tidur itu berbahaya. Pada saat sekarang mungkin tidak berbahaya karena kita bisa kompensasi. Iya. Tapi kalau sudah umur mungkin seperti Pak. Iya, saya ini kurang tidur. Nanti menjadi risiko orang dengan Alzheimer. Alzheimer ini kayak nama botol minuman atau apa sih Alzheimer itu? Apa sih Alzheimer itu? Alzheimer itu kepikunan sebenarnya. Oh, pikun.
Pikun. Tapi itu biasanya orang tua ya? Iya. Nah, salah satu resikonya orang-orang yang pada saat mudanya kurang tidur atau tidurnya kurang atau dia mengalami insomnia itu akan menyebabkan satu protein di dalam otak itu yang akan meninggi gitu. Nah, hati-hati nih buat yang suka begadang ya, sahabat. Apalagi sekarang atau ngopi dulu, ngopi kan banyak betul ini orang sekarang ini. Jadi tanpa disadari dia menyiapkan untuk menjadi Alzheimer nanti. Tapi ada orang yang minum kopi tetap aja tidur normal. Ada yang nggak bisa. Kalau udah minum kopi, dia bilang dia susah tidur. Kalau saya sih lewat di bawah pohon kopi aja nggak bisa tidur saya. Ini juga menjadi masalah ini. Gitu Masalah. Makanya kita harus perbaiki. Tidur cukup. Karena ternyata Berapa sebaiknya tidur itu cukup? tidur itu cukup antara 6 sampai 8 8 jam per Janganlah 4 hari. jam ya. Ya janganlah. Waduh, saya suka 4 jam ini kacau juga. Tapi Tapi biasanya kan semakin semakin paginya semakin tua memang berkurang, memang mungkin ya, 6 saya ya. merasakan. Kira-kira seperti itu. Karena begini, ternyata tidur juga seperti gelombang. Gelombangnya antara jaga, tidur dangkal, tidur dalam. Nanti balik lagi Jaga, tidur dangkal, tidur dalam. Nah, nanti naik lagi. Cuma naiknya bukan jaga, tapi Itu yang tidur dangkal itu tidur yang dalam. kadang-kadang kita ada suara orang, kadang-kadang Iya, kita tahu iya, sadar sedikit. betul, gitu. Sering saya alami itu. Nah, kalau tidur dangkal ini memang yang disebut dengan rapid eye movement. Jadi dilihatnya dari otot mata yang masih itu. Jadi masih ingat mungkin ya. Iya, kadang-kadang kan kalau kita tidur di sofa, duduk di sofa bisa ketiduran, tapi tidurnya nggak lelap. Gitu. Nah, itu waktunya kira-kira sekali siklus itu 90 menit. 90 menit ya. Iya. Oke lah. Dan satu hari itu perlu siklus itu 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya. 5 siklus. Jadi 5 putaran gitu loh. Ya. Ini penting banget. Tapi ada banyak yang saya mau tanyakan ini. Tidak bisa sekali ini. Ini harus dapat 2. Ada hal yang menarik tadi. Kita kembali ke rumah sakit. Iya. Dari 50 sampai 60% orang dengan, kalau sudah di rumah sakit kan berarti ODGJ ya? Iya, Bukan ODMK ya? betul. Bukan orang baru bermasa kesehatan. Itu yang sifatnya konsultasi ya. Tapi kalau sudah di rumah sakit dirawat berarti ODGJ kan? Betul. Dari dari orang yang usia 40 ke bawah yang mungkin persentasenya sampai 50-60% tadi itu, masalah yang paling banyak apa itu, Pak? Masalah yang paling banyak adalah masalah kehidupan sehari-hari, terutama ekonomi. Ekonomi. Jadi kemiskinan, sulit, tidak punya pekerjaan. Betul. Itu kan yang menyebabkan ada orang yang sampai bunuh diri karena tidak punya pekerjaan. Mungkin Dia juga. frustrasi, kan ada banyak di media kita baca orang begitu. Ya, mungkin juga seperti itu. Karena mohon maaf, mungkin masalah keluarga juga kan masalah ekonomi juga Ya, betul. sering gitu ya. Dia patah semangat kan, diberhentikan dari pekerjaan, sementara pekerjaan baru tidak ada, sementara keluarga mendesak untuk dihidupi. Cuman setelah kita korek dalam hal yang terkait dengan bagaimana kita membimbing, ya. Saya pernah membimbing ketika mereka konsultasi, apa yang menjadi masalah. Aku mikirin ekonomi saya gitu. Berapa sih ininya gajimu sekian gitu. Oh, masih bagus Pak dibandingkan dengan mungkin di bawah Bapak itu lebih banyak lagi. Bapak tahu enggak? Saya sering ngomong gitu, Bapak tahu enggak di Indonesia ini berapa sih orang dengan di bawah garis kemiskinan? Lebih banyak itu, dan saya kasih selamat karena Bapak juga ikut di rombongan gitu untuk menyemangati aja, jangan sampai merasa dia sendiri, padahal banyak gitu. Betul. Orang yang begitu banyak. Dan saya sebenarnya menyimpulkan bukan masalah ekonomi, tapi masalah bagaimana dia memframing terhadap ekonominya, keluarganya. Kalau framingnya negatif, ya akhirnya selalu kurang, kan gitu kira-kira. Jadi kalau mudah bersyukur, insya Allah. Nah itu, Wah, ini makanya penting juga nih. Sahabat semua, ini penting juga dari Pak Dokter nih. Kalau kita ada masalah, terutama masalah ekonomi, jangan gampang putus asa. Kita bersyukur ada banyak orang yang lebih sulit hidupnya daripada kita. Ini ada pertanyaan juga yang mengganjal di hati saya, Pak.
ada orang yang tadi saya katakan, ada orang yang mencoba bunuh diri ya, Iya. dengan latar belakang berbagai macam. Tapi ada berita sih yang tadi saya baca, ada orang yang membunuh, bahkan menembak Pak komandannya sendiri itu. Itu tuh biasanya hal-hal apa yang bisa mendorong orang seperti itu? Perilaku ingin membunuh orang, sedikit saja masalah dia harus membunuh. Itu kan perilaku yang namanya agresivitas ya. Agresivitas. Agresivitas. Setiap orang punya kans untuk begitu. Kalau Setiap orang sebenarnya punya kans ya, kalau punya potensi. dipicu oleh kekerasan yang dia dapatkan dalam keseharian. Nah ini gimana caranya supaya kita ini, setiap orang punya potensi supaya kita bisa menghindari hal-hal begitu? Ya kita juga tidak boleh melakukan kekerasan pada orang atau menciptakan kekerasan. Tetapi kalau misalnya dalam suatu daerah konflik ya seperti di Ukraina misalnya ya, itu semua kekerasan akan muncul karena orang dipicu. Gitu. Sama seperti pada KOP tentara misalnya yang dia sedang melakukan kegiatan peperangan ya, kombatan lah istilahnya ya, itu semua muncul gitu. Apalagi antara komandan dengan bawahan. Makanya saya pernah bertanya ketika saya sekolah ya sama profesor saya, kenapa sih kalau kapten itu cuman pakai pistol gitu ya? Untuk apa gitu? Ternyata untuk nembak apa namanya? Kalau misalnya anak buahnya bermasalah gitu loh. Betul, karena kalau enggak dia nembak ke. Nah, ketika saya diberikan apa namanya kuliah terkait dengan psikiatri militer, orang-orang yang tentara-tentara yang sudah lama itu di daerah konflik atau di kombatan, ketika pulang ke masyarakat itu nggak boleh langsung di masyarakat, dia harus dikarantina dulu. Kira-kira seperti itu ininya. Jawabannya bahwasanya kalau terus-menerus dilakukan kekerasan, dia akan terpicu. Ini pertanyaan terakhir, Pak Dokter. Apa hubungan? Apakah ada hubungan orang-orang yang bermasalah dengan narkoba, penyalahgunaan narkoba dengan kejiwaan? Ini kata teori ya mengatakan bahwa ini seperti lingkaran setan. Siapa dulu yang memulai? Karena dua-duanya juga memicu. Wah, dua-duanya memicu. Iya. Narkobanya bisa memicu masalah kejiwaan, bisa jadi gangguan jiwa. Gangguan jiwa memicu dia memakai narkoba. Oh, jadi dua-duanya. Ini berbahaya nih, sahabat. Orang yang bermasalah dengan narkoba bisa muncul gangguan jiwa. Iya. Orang yang gangguan jiwa bisa menjadi narkoba. Karena begini. Misalnya saya nih tidak punya risiko untuk gangguan jiwa ya, tetapi karena kita pakai sabu-sabu atau pakai ganja atau mungkin pakai puto, maka puto ganja itu akan menyerang otak dan otak akan di-hijack atau dibajak oleh narkoba itu, akhirnya kita menjadi gangguan. Nah, sebaliknya, misalnya saya punya masalah nih, masalah ODMK, orang ODMK itu dari mulai remaja ya, yang ugal-ugalan dan sebagainya, maka perilaku dia ingin sesuatu yang biar ini menjadi pembenaran dia untuk memakai narkoba itu, dan itu banyak sekali masalah-masalah remaja yang dipicu karena dia ODMK. Rumah sakit jiwa itu bisa menerima orang berkonsultasi tidak? Oh, bisa. Jadi ada wadah untuk berkonsultasi. Jadi bukan sekedar merawat atau mengobati orang yang bermasalah dengan gangguan jiwa, tapi juga bisa untuk berkonsultasi begitu ya. Jadi rumah sakit kami lagi kembangkan ini. Jadi semua alat modalitas terapi udah kita kembangkan. Jadi nanti kalau Pak Sapudin datang ke sana itu sudah, kok kayak rumah sakit. Wah, bukan rumah sakit jiwa ini. Aku mau ke sana. Harus ke sana ini. Karena nanti sebentar lagi ada CT scan datang. Coba bayangkan. Rumah sakit jiwa punya CT scan. Tujuannya untuk apa? Ternyata banyak seumur mungkin umur 50 tahun tiba-tiba perilakunya seperti orang yang linglung. Alzheimer. Seperti Alzheimer gitu. Bukan. Gitu.
Linglung itu Oh, dia linglung bukan pikun ya? Disorientasi. Disorientasi ya. Ternyata dia stroke. Ternyata dia Stroke. stroke. Oh iya. Nah, rata-rata datangnya ke rumah sakit kami yang kalau begitu kan Betul, menganggap betul. oh ini orang Makanya gila harus begitu ya. scan ya. Ketika kita scan sudah tahu, begitu sudah tahu kita lakukan terapi stroke-nya kan begitu kira-kira. Betul, betul. Gitu. Dan di rumah sakit juga bisa melakukan terapi stroke Eh, atau dirujuk. Enggak, sekarang sudah ada dokter sarafnya. Di rumah sakit jiwa? Iya, gitu. Ini waktu yang tidak bisa. Maaf Pak Dokter, kita akan Makanya ada nanti ya. CT scan akan menambah dokter saraf kita itu bisa melakukan itu. Ada berapa banyak dokter di sana? Dokter sarafnya satu, kemudian dokter penyakit dalam satu, dokter jiwanya itu ada 9, termasuk Perawatnya berapa? perawatnya ada 160, mungkin sekarang ada 300 sudah. Luar biasa. Besar ini. Karena pasiennya juga besar ya. Ya. Apa sebutannya pasien itu? Pasien juga memang. Pasien. Pasien. Sahabat semua, kita tidak bisa menuntaskan perkara ini dan kita akan nanti akan undang lagi Dr. Jaya Mualimin, SPKJ, MKes dan MARS untuk datang kembali ke kita karena apa yang beliau sampaikan ini sangat penting kita ketahui karena bagi sebuah keluarga orang dengan gangguan jiwa itu adalah beban. Iya. Harusnya kita menjadi aset bagi bangsa ini ya. Harus berguna buat bangsa ini menjadi bangsa, anak menjadi putra yang cerdas sehingga kita bisa melakukan kreativitas buat bangsa kita. Tapi kalau kita hanya sehat tubuhnya, tidak sehat jiwanya, tidak ada artinya apa-apa. Bahasa dokter Jaya Mualimin tadi nonsense katanya. Yang kedua, ada seorang ahli matematika dan ahli pendidikan karakter di Amerika namanya Thomas Dikona. Kemunduran suatu bangsa itu, kata Thomas Dikona, lebih banyak bersinggungan dengan masalah kejiwaan. Narkoba, penyalahgunaan narkoba, perilaku seks, kemudian ingin menang sendiri, ada yang disebut dengan tidak menghormati orang tua dan guru. Itu kan sebenarnya ODMK itu ya. Betul. ODMK di kita itu ya. Ada masalah dengan Betul. kejiwaan dan mudah-mudahan kita terhindar itu. Tapi karena ini waktunya terbatas, kita tidak bisa mengulik lebih jauh. Kita berterima kasih kepada Pak Dr. Jaya Mualimin. Mudah-mudahan dia nanti kalau diundang masih mau datang ke sini berbagi karena ilmu beliau sangat luar biasa ya dan penting bagi kita. Mudah-mudahan Pak Jaya Mualimin sehat. Amin. Jangan pindah-pindah duduk ke mana-mana karena tenaga Bapak sangat dibutuhkan di sini. Terima kasih sahabat semua, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah ucap, salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.